akan tetap menganalisis biomekanika pada badminton pada pukulan forehand drive. Pukulan forehand drive dalam badminton merupakan teknik cepat dan mendatar yang memanfaatkan prinsip biomekanika untuk menghasilkan kekuatan optimal. Berikut analisa gerakan pukulan forehand drive serta hukum Newton 1, 2, dan 3 pada pukulan forehand drive. Pada tahap persiapan, pegangan raket, pemain memegang raket dengan pegangan forehand, yaitu telapak tangan menghadap ke net dan jari-jari melingkari gagang raket dengan nyaman. Posisi kaki kanan untuk pemain tangan kanan di depan, kaki kiri di belakang, dan posisi tubuh menghadap ke arah datangnya shuttlecock. Posisi kaki menunjuk ke arah side lens agar tubuh seimbang dan siap bergerak ke segala arah. Posisi tubuh sedikit condong ke depan, lutut ditekuk dan berat badan bertumpu pada kaki untuk memudahkan transfer energi saat memukul. Pada tahap gerakan ayunan, backswing raket diayunkan ke belakang bahu, tangan bawah dan pergelangan tangan menekuk, sehingga raket berada di posisi siap untuk memukul. Gerakan ini sejajar dengan lantai dan telapak tangan tetap statis. Rotasi tubuh sedikit berputar ke arah bahu yang memegang raket untuk memaksimalkan tenaga yang akan dikeluarkan. Pada gerakan kontak press, posisi kontak shuttlecock dipukul di depan tubuh, tepat di depan raket, pada ketinggian yang cukup untuk menghasilkan pukulan yang mendatar. Lalu gerakan pergelangan tangan. Pada saat kontak, pergelangan tangan melakukan letusan senar untuk menambah kecepatan shuttlecock dan kontrol arah. Transfer berat badan dipindahkan dari kaki belakang dan ke depan sehingga energi dari tubuh ikut membantu kekuatan pukulan. Follow thrust. Arah ayunan setelah memukul raket tetap diayunkan ke arah target, mengikuti arah pukulan secara alami. Ini membantu menjaga keseimbangan dari kontrol pukulan. Lalu posisi tubuh tetap seimbang, siap untuk bergerak ke posisi berikutnya. Prinsip biomekanika dalam pukulan. Yang pertama, koordinasi otot bahu, lengan, pergelangan tangan, dan kaki bekerja secara sinergis untuk menghasilkan pukulan yang cepat dan akurat. Selanjutnya ada lekatan pergelangan tangan. Lekatan pada pergelangan tangan saat kontak sangat penting untuk menghasilkan kecepatan shuttlecock dan membuat pukulan sulit ditebak lawan. Lalu ada yang ketiga, transfer energi. Energi dari ayunan lengan dan perpindahan berat badan ke kaki depan membantu meningkatkan kecepatan shuttlecock dan stabilitas tubuh. Lalu yang terakhir, stabilitas tubuh. Posisi kaki yang benar dan keseimbangan tubuh sangat penting untuk menjaga kontrol dan akurasi pukulan. Pada hukum Newton 1, pemain mengatasi inersia saat fase persiapan tubuh awalnya diam, kemudian otot kaki dan pinggang mengeluarkan gaya untuk memulai gerakan ayunan raket. Lalu ada fase follow thrust. Raket terus bergerak ke depan dan bawah setelah kontak dengan kok karena kecenderungan mempertahankan gerakan inersia, dihentikan oleh gaya otot lengan dan pergelangan tangan. Pada hukum Newton 2, percepatan raket ditentukan oleh rotasi togok batang tubuh, putaran pinggang dan bahu menambah massa efek yang terlibat, meningkatkan gaya pukulan. Pronasi lengan bawah, pergelangan tangan yang aktif selama impact menghasilkan kecepatan sudut pada raket, meningkatkan kecepatan pada kepala raket. Transfer berat badan, perpindahan massa tubuh dari kaki belakang ke depan selama ayunan meningkatkan gaya reaksi tangan. Selanjutnya pada hukum Newton 3, interaksi gaya terjadi pada impact dengan kok. Raket memberikan gaya aksi ke kok, sementara kok memberikan gaya reaksi yang sama besar ke raket. Gaya ini menyebabkan getaran pada raket yang harus diredam oleh fleksi siku. Gerak kaki. Telapak kaki yang mendorong lantai ke belakang atau aksi menghasilkan gaya reaksi lantai ke depan yang mendorong tubuh ke posisi head. Optimasi biomekanika forehand.
posisi siku tinggi, abduksi 90 derajat, maksimalkan lengan sebagai tuas untuk menghasilkan torsi. Rotasi tulang belakang yang berlawanan dengan arah gerak meningkatkan energi elastis otot inti sebelum dilepaskan saat impact. Kontak kok di depan tubuh kurang 30 cm dari badan, memastikan sudut optimal untuk transfer energi maksimal tanpa kehilangan keseimbangan. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.